Baik, di layar Bapak Ibu sudah saya tampilkan slide materi pada hari ini mengenai perangkat analisis investasi. Sebelumnya juga kita sudah membahas bagaimana organisasi dan struktural dalam pasar modal, ya. Nah, dari apa-apa yang terlibat di pasar modal, tentunya di sini kita lihat dalam materi sebelumnya bahwa yang menjadi peran utama dalam melakukan kegiatan di pasar modal itu adalah para investor dan emiten, ya, yang dalam hal ini melakukan kegiatan baik itu membeli saham maupun menjual saham, ya. Dan peran keduanya ini sangat menentukan baik itu dalam kebijakan melihat persentase ekonomi di Indonesia maupun perkembangan dari badan usaha itu sendiri, ya. Jadi di sini ada analisis perangkat analisis investasi yang sebenarnya dalam hal ini berfungsi untuk para investor dan juga para emiten untuk mengembangkan diri dan menjadi ketertarikan bagi para investor untuk membeli sahamnya di pasar modal, ya. Tentunya portofolio yang digambarkan secara baik oleh para emiten atau badan usaha, baik itu laporan keuangannya, baik itu industrinya, ya, baik itu analisis keuangannya, itu harus betul-betul real dan menjadi ketertarikan bagi para investor untuk bisa menanamkan modalnya atau membeli sahamnya di pasar modal. Dan inilah yang nanti kita bahas pada hari ini, yang tentunya apa-apa saja yang harus dilakukan bagi para emiten dan juga investor dalam hal menganalisis segala apa yang akan dia lakukan di pasar modal. Dan tentunya ini ujung dari apa yang diinginkan para investor dan juga para emiten, tentu ingin mendapatkan keuntungan dari apa yang telah dia tanam, yaitu dari segi modal yang telah dia berikan, ya, kepada emiten atau pada usaha tersebut. Jadi pembahasan mengenai perangkat analisis investasi ini nanti kita bahas mengenai pengertian perangkat analisis investasi, alat analisis investasi, analisis industri, dan analisis laporan keuangan. Ini nanti yang kita bahas pada hari ini. Kalau tidak nanti sampai waktu yang telah ditentukan, ya, saya berikan materi ini deh di grup. Oke, yang kita bahas, saya mengambil pendahuluan ini bahwa, ya, investasi merupakan bentuk penundaan, ya, konsumsi sekarang untuk konsumsi yang akan datang. Ya, jelas bahwa setiap apa yang kita investasikan rata-rata bukan langsung jadi mendapatkan keuntungan sepejam mata saja, ya, tapi ada waktu yang nantinya akan mendapatkan keuntungan itu pada waktu tertentu. Dan dari waktu tertentu itu untuk menanamkan investasinya tentu harus dilihat apakah betul-betul dalam portofolio yang dimiliki oleh emiten itu benar-benar bisa menjadi faktor yang menguntungkan bagi para investor yang berinvestasi, ya. Jadi secara umum di sini investasi dikenal sebagai kegiatan untuk menanamkan harta ataupun modal baik pada aktiva real maupun aktiva finansial, ya, pada suatu unit usaha ataupun pendanaan dengan maksud memperoleh keuntungan pada masa yang akan datang.
Nah, jadi salah satu bentuk investasi yang mulai diminati individu sebagai pemodal adalah investasi saham. Ya, kita mengacu kepada kegiatan pasar modal, tentunya ini menjadi patokan setiap kegiatan di pasar modal yang mana pemodal atau investor itu membeli ya saham-saham yang dijual oleh para emiten atau pelaku badan usaha itu sendiri. Ini biasanya ya, investor lebih suka membeli saham perusahaan yang go publik ya. Tentu perusahaan-perusahaan itu harus terdaftar di pasar modal dengan ketentuan syarat yang berlaku di pasar modal, dan setelah itu dia akan go publik ya untuk mencari dana ya, dengan cara menjual saham-sahamnya agar diminati oleh para investor. Dan tentunya kalau dalam hal diminati oleh investor tentu harus ada nilai ketertarikan yang ada pada emiten tersebut. Ya, tentunya dalam hal baik itu laporan yang jelas, nama yang terkenal, barang dan jasanya itu diminati oleh masyarakat. Tentu ini menjadi dorongan tersendiri bagi para investor untuk membeli saham-saham yang dimiliki oleh badan usaha tersebut. Nah, jadi saham perusahaan go publik sebagai komoditi investasi ini tergolong menjanjikan ya, retur yang tinggi, tapi juga memiliki risiko yang tinggi karena sifat komoditifnya yang sangat peka terhadap perubahan di bidang politik, ekonomi, moneter, dan kebijakan pemerintah, baik perubahan itu di luar maupun di dalam negeri. Jadi ya namanya setiap apa yang kita lakukan dalam hal berusaha, tentu ada hal-hal yang akan tidak diuntungkan. Ya ada untung ada rugi gitu ya. Tentu setiap apa yang kita beli itu ada keberuntungan dan kerugian. Makanya sebelum kita melakukan investasi kita harus menganalisis segala apa yang akan kita lakukan di dalam membeli saham-saham yang dijual oleh badan usaha tersebut atau emiten. Dan disinilah yang harus peka para investor untuk melihat keadaan-keadaan tidak saja portofolio yang dimiliki oleh badan usaha tersebut ya, tetapi juga keadaan-keadaan di dalam bidang kehidupan ya, yaitu dari segi ekonomi ya, kemudian politik ya, kebijakan pemerintah. Ini juga pengaruh dalam mengambil keputusan untuk melakukan berinvestasi ya. Kalau terjadi kekacauan keamanan misalnya ya, kita rasakan pada masa moneter pada tahun 1998, yang mana pemerintah tidak bisa menyelesaikan masalah kerusuhan ya dan unjuk rasa kepada pemerintah. Akhirnya banyak para investor mengangkat kaki atau mencabut investasinya ya, dan akhirnya tidak percaya, dan akibatnya ya keadaan ekonomi juga mengalami terpuruk pada saat itu. Nah, ini juga saling sinergi ya antara bidang-bidang baik itu politik, ekonomi, dan kebijakan pemerintah dan keamanan untuk membuat situasi keadaan yang lebih baik ya. Ya saat ini Indonesia juga ya seperti itu, kita lihat memang banyak dalam hal untuk menciptakan keamanan di negara kita. Ada kebijakan-kebijakan yang tentunya ada yang pro dan kontra ya. Tetapi kebijakan itu semata-mata juga menginginkan ekonomi Indonesia lebih baik gitu ya. Seperti yang keadaan krisis corona yang kita alami, pemerintah juga tidak tinggal diam, yang mana kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat menengah ke bawah dipenuhi. Saya semata-mata untuk menciptakan ekonomi Indonesia itu lebih baik, dan para investor yang telah menanamkan modalnya sebelumnya itu tidak mengalami kerugian. Nah, ini pencegahan-pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah supaya para investor yang menanamkan modalnya itu tetap berada dalam sistem pasar modal yang ada di Indonesia.
Yang kita lihat bahwa informasi yang kita dapat, ini juga saya pernah juga saya sampaikan, analisis dari segi ekonomi tahun 2020 ini cukup baik ya, ekonomi Indonesia masih dalam kondisi aman ya, yang mana para investor saat ini ada sekitar 1.600.000 ya, para investasi dan para investor yang menanamkan modalnya di pasar modal. Dan ini juga menjadi penilaian positif bagi ekonomi Indonesia pada saat ini. Nah, tentu ada kebijakan yang lebih baik lagi supaya arah Indonesia itu lebih baik ya. Ya mungkin banyak juga faktor lain di sini tidak ada seperti ini ya, kepastian atas hukum juga itu perlu ya, karena banyak juga masalah-masalah keputusan keadilan yang diputus oleh pemerintah juga harus menjadi dasar juga sebagai naik atau turunnya ekonomi Indonesia. Kalau hukum itu betul-betul adil dalam kebijakannya, tentu ini akan tertanam kepercayaan ya bagi orang dan juga negara lain untuk melakukan investasinya di Indonesia. Nah, jadi kalau kita lihat investasi ini merupakan bentuk penundaan ya, konsumsi sekarang atau konsumsi yang akan datang. Nah, jadi secara umum investasi itu dikenal sebagai kegiatan untuk menanamkan harta ataupun modal. Bentar ya, saya matikan dulu mikrofon kawannya untuk. Ya. Saya mohon perhatikan perkuliahan pada hari ini dan lihat mikrofonnya. Kalau aktif nanti tolong dinonaktifkan ya, supaya tidak terganggu baik saya dan teman-temannya untuk mendengarkan perkuliahan pada hari ini. Siap, Pak. Oke, secara umum ya, investasi itu dikenal juga dengan kegiatan untuk menanam harta ataupun modal baik pada aktiva real maupun aktiva finansial ya pada suatu usaha atau pendanaan dengan maksud memperoleh keuntungan pada masa yang akan datang. Jadi salah satu bentuk investasi ini yang mulai diminati yang kita lihat pada saat ini adalah seperti pasar modal ya, yang merupakan menjadi penilaian juga dalam hal presentasi ekonomi di suatu negara ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan negara maju, tentu kita dalam hal untuk meminati berinvestasi di pasar modal ini masih kurang ya. Nah, kita banyak yang menyimpan dana di rumah, menyimpan dana di bank ya, tanpa diputar ya. Ini perlu sosialisasi yang baik dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk bisa melakukan berinvestasi di pasar modal ini. Selanjutnya kita lihat pengertian dari analisis investasi ya. Di sini dapat kita lihat bahwa analisis investasi itu adalah istilah luas untuk berbagai metode kalkulasi investasi di sektor industri dan tren ekonomi. Di sini dapat dicakup mematakan pengembalian masa lalu untuk memprediksi kinerja masa depan ya. Memilih jenis investasi yang paling sesuai dengan kebutuhan investor untuk mengevaluasi sekuritas individu serta saham dan obligasi untuk menentukan risiko, potensi hasil ataupun pergerakan harga. Ya, jadi sebenarnya saat ini udah banyak ya pelaku usaha di pihak ketiga jatuhnya di pasar modal yang bisa underwriter bagi para emiten atau badan usaha yang menganalisis bagaimana cara-cara bisa saham-sahamnya untuk bisa dibeli oleh para investor atau pialang-pialang sekuritas ya yang menjual saham-saham kepada para investor bisa saja dalam bentuk aplikasi yang mempermudah masyarakat untuk melihat dananya yang diinvestasikan di pasar modal ya. Nah, jadi mereka bisa menganalisa mana saja perusahaan-perusahaan yang bisa menguntungkan para investor.
Jadi kalau kita lihat semakin banyaknya perusahaan yang menjadi emiten di pasar modal, tentu akan menimbulkan berbagai kombinasi saham yang bisa dipilih oleh para investor. Ya. Nah, tentu dalam berinvestasi di pasar modal, portofolio ini sangat penting bagi para investor terhadap kebijakan dan nilai baik bagi badan usaha tersebut. Di sini berdasarkan bahwa pada umumnya investor itu tidak menginvestasikan seluruhnya dana pada jenis saham tertentu ya. Jadi ada mereka pasti untuk spekulasi ya, spekulasi dananya dia tidak satu perusahaan saja yang dia beli sahamnya, tapi ada beberapa saham yang dia beli untuk melihat mana yang diuntungkan atau tidak diuntungkan. Karena kita tidak tahu bahwa dari perkembangan ekonomi itu tentu ini juga berimbas kepada pelaku usaha atau badan usaha atau emiten yang berada di pasar modal. Ya, ya kita lihat bahwa perkembangan keadaan seperti krisis virus corona ya, penyakit virus corona ini. Jadi ada perusahaan-perusahaan tertentu yang menjadi meningkat kegiatan usahanya ya. Mungkin berbidang-bidang logistik, bidang perbankan ya. Sementara bidang-bidang kebutuhan sehari-hari itu mulai berkurang. Gitu. Kalau kita lihat banyak yang terjadi perusahaan badan usaha yang mengalami kebangkrutan. Itu seperti kayak supermarket, gitu ya, supermarket besar ya, karena tidak ada yang membeli karena masyarakat hanya dirumahkan, gitu ya. Dalam jangka waktu 2 tahun ini itu banyak pelaku usaha yang mengalami kebangkrutan. Tapi ada yang mengalami peningkatan, gitu ya. Seperti yang menggunakan teknologi aplikasi ya, ini menjadikan keuntungan bagi perusahaan tersebut untuk naik perusahaannya dalam keadaan yang terjadi pada saat ini. Ya. Jadi tidak bisa kita menganalisa saat ini yang mana badan usaha itu bisa saja mengalami peningkatan dan bisa saja mengalami penurunan. Seperti ini ya, aplikasi Zoom yang kita gunakan pada saat ini sahamnya saat ini sudah mengalami luar biasa harganya itu. Karena dia tidak tahu kita bahwa perusahaan-perusahaan dengan keadaan tertentu dia bisa mengalami kenaikan aktivitas usahanya ya. Ya, dan kita lihat juga seperti banyak terjadi penurunan kegiatan usaha seperti penerbangan gitu ya. Nah, itu banyak yang mengalami kerugian ya, dan mengalami penurunan saham. Ya, orang tidak berminat dan aktivitas usahanya juga tidak maksimal pada saat kondisi pada saat ini. Kita lanjutkan dengan tujuan dari analisis investasi di sini ya. Nah, di sini tujuan dari analisis investasi itulah untuk menentukan bagaimana kemungkinan besar kinerja suatu investasi dan seberapa cocok untuk investor tertentu. Jadi faktor kunci dalam analisis investasi ini termasuk harga yang masuk yang sesuai, jangka waktu yang diharapkan, dan untuk pengadaan investasi dan peran yang akan dimainkan. Nah, jadi investasi dalam portofolio secara keseluruhan dari para badan usaha tersebut. Di sini return merupakan tujuan para investor dalam berinvestasi ya. Untuk memaksimalkannya, return ini harus diharapkan dengan tingkat risiko yang tertentu. Biasanya para investor menyiasati dengan portofolio saham yang dan salah satu cara untuk mengurangi risiko investasi saham bisa dilakukan dengan melakukan diversifikasi kepemilikan saham ya, yaitu dengan mengkombinasikan sebagai saham dalam investasinya atau dengan membentuk portofolio ya. Jadi di sini ada mengkombinasikan ya. Berarti ada pilihan-pilihan yang diambil oleh para investor untuk terhindar dari kerugian yang dialaminya, yang mana saham ini
tentu tidak saja hanya satu badan usaha saja atau emiten saja yang dia beli sahamnya, tapi ada beberapa badan usaha atau emiten yang dia tanam saham di sana. Sebenarnya karena ada dasarnya, investor sangat menyukai investasi yang menghasilkan pengembalian yang tinggi. Itu jelas ya, nama para investor dalam membeli saham itu ingin mendapatkan keuntungan yang tinggi ya terhadap penanaman modal yang dia simpan atau dia beli di saham tersebut, di suatu perusahaan tersebut. Dan ini akan tetap tidak begitu menunjukkan adanya risiko. Jelas namanya para investor tentu tidak berkeinginan risiko, tapi risikonya harus didalami ya, harus kita hadapi. Kalau kita mendapat risiko atas kerugian yang kita tanam, tentu ini juga imbas dari analisis kita juga terhadap saham yang telah kita beli ya. Makanya sebelum kita melakukan penanaman atau membeli saham di perusahaan tersebut, tentu kita harus melihat portofolionya, apakah dia itu termasuk nilai yang baik atau perkembangannya, ataupun aktivitas usahanya itu sudah terkenal tidak ya, atau ternama, atau hasil produksinya itu diminati atau tidak oleh masyarakat. Jadi kalau dalam hal ini dengan adanya risiko, tentu adanya ketidakpastian ya yang ada di masa yang akan datang. Tentu ini menyebabkan risiko dalam berinvestasi khususnya pada aset finansial ya yang selalu dipasarkan di bursa. Jadi ini bisa saja diakibatkan aset finansial ini sangat peka terhadap perubahan, baik itu perubahan dari dalam perusahaan yang mengeluarkan aset tersebut ataupun perubahan yang diakibatkan oleh keadaan pasar ya. Dari kondisi pasar ya yang mana berada di pemerintahan tersebut, bisa saja itu menjadi hal-hal yang bisa menyebabkan turun naiknya harga saham ya, yang saya sebutkan tadi, baik itu segi ekonomi, keamanan, pemerintahan ya. Itu ya, semua itu ada dua hal jenis risiko di sini ya. Ada risiko sistematis ya, ada risiko tidak sistematis. Jadi risiko yang sistematis ini biasanya dipengaruhi oleh keadaan pasar, atau risiko ini akan dihadapi oleh semua asetnya yang di bursa, sedangkan di risiko yang tidak sistematis ini biasanya diakibatkan oleh kebijakan perusahaan dan hanya menimpa pada perusahaan yang bersangkutan saja. Nah, ya, berarti ini risiko yang tidak sistematis ini hanya muncul diakibatkan oleh pelaku perusahaan itu saja. Dan mungkin saja dalam sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, mereka tidak bisa mengembangkan dan tidak bisa bersaing dengan perusahaan lain. Akhirnya dia hanya diri dia saja yang mengalami penurunan aktivitas usahanya. Nah, tapi risiko yang sistematis tadi itu risiko yang ditimbulkan akibat keadaan pasar atau keadaan negara, itu ya. Baik itu segi ekonominya, masalah krisis kesehatan yang saat ini kita alami, bisa keamanan, gitu ya, atau penegakan hukum dan lain-lainnya, itu bisa menjadi akibat sistematis ya, risiko sistematis yang terjadi. Selanjutnya, metode dan alat analisis investasi ya. Jadi tujuan utama dari investasi ini adalah memperoleh keuntungan atau tingkat pengembalian yang tinggi tadi ya. Tentu artinya tidak ada investor yang mau mengembalikan kerugian, bahkan kehilangan dana atau modal yang telah ditanamnya pada instrumen tertentu. Nah, tentu ini agar tak salah dalam mengambil keputusan investasi, ini wajib hukumnya bagi investor untuk melakukan analisis kelayakan investasinya. Nah, namun ini ada cara-caranya, di mana kelayakan investasi itu tidak bisa dinilai hanya berdasarkan dari asumsi atau keyakinan saja, tetapi harus dianalisis secara mendalam dari berbagai aspek. Jadi tanpa pertimbangan yang matang, investasi ibaratnya membeli kucing dalam karung, ya. Tentu kita nggak tahu nih apakah ini menjadi untung atau rugi, gitu ya, terhadap saham tersebut.
Tapi saat ini udah perkembangan teknologi yang luar biasa mengenai informasi-informasi perusahaan-perusahaan yang kita inginkan, kita lihat portofolionya, saat ini udah banyak gitu ya. Dan mungkin kalau para investor baru, mungkin mereka lebih berhati-hati dalam melakukan penanaman investasinya. Mungkin mencari investasi-investasi atau perusahaan atau emiten yang udah go publik luar biasa ya, portofolionya udah bagus, dan ya memang harga sahamnya dengan tinggi ya kalau udah jelas-jelas portofolionya bagus, dan tentunya dalam pelaksanaan kegiatan usahanya akan bagus juga ya. Nah, ini artinya bahwa investor ini tidak mengetahui secara jelas mana modal yang dilakukan tersebut menguntungkan atau tidak, gitu ya. Nah, jadi ada beberapa perbedaan pendekatan dasar untuk menganalisis pasar atau sekuritas dan sektor di sini ya. Di sini ada top down dan bottom up. Di sini pendekatan ini bisa membantu investor untuk mengambil keputusan investasi. Di analisis bottom up ini memerlukan analisis saham individu untuk mengetahui manfaat nih ya, manfaat misalnya untuk melihat penilaian kompetensi manajemen ya dari perusahaan tersebut, kekuatan penetapan harga, dan karakteristik dan unik lainnya. Nah, selanjutnya, Rika Santika, tolong ini ya, Rika Santika. Pendekatan bottom up. Ya, ini di layar saya kamu mau oret-oret ini apa materi saya nih. Ketekan Pak, maaf Pak. Nah, ya makanya tolong diperhatikan dan jangan dibiarkan gitu ya. Ini udah coret-coret nih, ini dilihat oleh temannya semuanya. Dan nama kamu tertera di sini. Gitu. Makanya hati-hati gitu ya. Ya Pendekatan Pak. bottom up tidak fokus terhadap siklus ekonomi ataupun siklus pasar ya. Dan sebaliknya pendekatan ini Apa kata bertujuan Bapak untuk nih, Beb? Ada ringkasan tika nih, ha? Orat-oret. Apa maksudnya Bapak? Tidak paham, Beb. Oret itu coret-coret. Ya, kenapa bisa dicoret-coret? Mana? Ini kan ya ada tercoret, Bapak. Halo, kalau bertanya di sama saya aja, ini siapa nih? Tika Santika. Cewek. Tidak. Pak sama semua orang tuh. Marah nggak dosennya? Iya itu makanya dibilangnya Rika Santika, tolong katanya perhatikan gitu. Itu nampak semua teman katanya. Yorial Kenapa Pajar. bisa coret, Beb? Yorial Pajar. Ya, Pak. Nah, mic kamu terdengar nih, bukan saya aja, itu teman kamu. Kenapa Ya, Pak. Mary Santika saya tegur? Karena beliau itu membuka Zoom-nya, memunculkan coret-coret di layar. Oh gitu, Pak. Ya, jadi berhati-hati, jangan HP itu Ya, Pak. dipegang, tapi dilihat gitu. Nah, jadi ini nanti salah tekan, akhirnya apa yang kita tidak duga akhirnya terjadi ya seperti ini ya. Dika tadi dia mungkin saja tadi teraktifkan ada aplikasi membuat tulisan, akhirnya dia di sini muncul coret-coret yang dia lakukan. Nah, mungkin kamu lihatlah di layar kamu ini ada coretan yang merah, ini yang dia Ya, Pak. dia yang melakukan gitu. Maka saya bilang tadi beliau mungkin Ya, tidak sengaja mungkin ya. Jadi dia udah diklarifikasi oleh beliau tidak sengaja ya. Mungkin terpencet atau gimana. Oke ya. Baik, ini sisa waktu kita sisanya ada 5 menit lagi. Mungkin saya absen dulu supaya nanti yang hadir ini tidak terlewatkan dalam absensi. Saya panggil satu-satu namanya. Siapa yang saya sebutkan namanya, tolong diaktifkan mikrofonnya. Yang belum saya panggil namanya jangan diaktifkan supaya tidak
tidak dengar nanti sama temannya yang lain, ya. Terus suaranya jadi banyak muncul di Zoom ini. Tolong tidak diaktifkan, Satria. Ya, oke. Saya mulai ya. Namanya saya cepat saja. Ini waktu tinggal 4 menit lagi. Rehan Sukma. Hadir, Pak. Satria. Hadir, Pak. Meltika Safira. Hadir, Pak. Elvani Rahayu. Hadir, Pak. Muhammad Rizky. Hadir, Pak. Oke. Amlis. Oke. Amlis. Hadir, Pak. Oke. Hadir, Raju. Pak. Oke. Raju Mahendra. Hadir, Pak. Oke. Nuri Novika. Hadir, Pak. Oke. Charles Mengitu. Charles. Oke. Tolong yang lainnya matikan. Puji, tolong matikan. Ahmad Rais, tolong dimatikan mic-nya, mikrofonnya. Sylvia Ayu. Hadir, Pak. Oke, Bobby Pranata. Rabiul Fajri. Hadir, Pak. Oke, Berkat Gea. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Hidayat. Hadir, Pak. Oke, Faradila Firatul Islami. Hadir, Pak. Rahmat Wahyu Agusti. Hadir, Pak. Oke. Jakis, tolong dimatikan. Matikan mikrofonnya. Kori. Ya, hadir, Pak. Dinda Lorenza. Hadir, Pak. Oke. Rido Armando. Hadir, Pak. Oke. Dima El Rizka. Ahmad Rais. Hadir, Pak. Oke. Regina. Hadir, Pak. Oke. Ikhya Rizky. Hadir, Pak. Oke. Mardiana Hamni. Prima Pratama. Hadir, Pak. Abdurrahman. Seli Aurelia. Hadir, Pak. Oke. Nur Hadi. Hadir, Pak. Oke. Fitria Putri. Hadir, Pak. Oke. Getrianto. Hadir, Pak. Oke. Reni Safitri. Hadir, Pak. Oke. Pujiono. Hadir, Pak. Oke. Karina Lestiani. Yori Alfajar. Oke ya. Hadir, Pak. Muhammad Syawal. Muhammad Syawal. J Akis. Kita tadi ada ya. Yopi. Hadir, Pak. Oke. Hendra. Yopi Hendra. Yopi Hendra. Rika Santika. Hadir, Pak. Oke. Yuda Pratama. Hadir, Pak. Oke. Desril Renaldo. Hadir, Pak. Oke. Fitri Aulia. Hadir, Pak. Oke. Asmalinda. Oke ya. Abdurrahim. Hadir, Pak. Oke. Rozi Saputra. Hadir, Pak. Oke. Ade Wayuni. Hadir, Pak. Ada ini, Pak. Oke. Yopi Hendra nggak ada ya. Muhammad Syawal. Karina. Abdurrahman. Robi Pranata.